Kalau kita lihat di sini harga untuk sebuah kipas ya kan, gua nggak bicarain kipas motor kipas alias Vespa, gua nggak bicarain nak motor, gua nggak bicarain kipas yang tidak include ya kan dengan paket pembelian. Nah, gue pernah nge-review Rockfon tapi yang versi pertamanya dan gue masih belum ada keinginan buat yang beli yang ketiga ataupun yang kelima. Kenapa? Karena yang Rockfon satu yang gue beli itu berdebu nggak gue pakai sampai sekarang gue lupa naruh di mana. And then gue ngelihat sebuah terawangan mengenai harga anjay bukan terawangan ya lebih ke gibah sih ini ya kan jatuhnya ya kan di sini untuk harga kipas kalau lu bisa lihat ada yang jual 1.700.000 ini gue ngomongin yang buat aeroaktif cooler 5 yang untuk Rovan 5 ya yang model-model lainnya nggak usah lu lihat dulu harganya. Nah biasanya yang harga yang bisa lu jumpai ya kan di online shop ya kan pada umumnya itu di atas 1 jutaan, ada yang jual 1.299.000 atau 1.3 lah, ada yang jual 1.5 sampai ada yang jual 1.7. Harganya bervariatif. Kalau gue telusurin dari web si Rockfone sendiri, ini di sini untuk Aeroactive Cooler 5-nya ini di sini delivery visual increase console experience, maksud gue console experience. Jadi menurut gue ya artinya kita dikasih experience yang berbeda dengan biasanya dan upgrade besar-besaran terhadap pendingin dan bahkan ditambahkan ya kontrol tambahan di pendinginnya. Dan menurut gue ini bagus banget, sebuah inovasi banget dan gue suka banget. Nah, karena ada aksesoris yang mahal ini, gue kayaknya ada kepikiran buat beli Rockfon 5 nih. Tapi nggak tahu juga sih. Ntar deh. Gue belum ada nafsu buat belinya, cu. Nah, di sini dibilang dapat menurunkan bla 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 dan bla bla bla. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya sendiri sistem pendinginnya seperti ini, apakah ini berguna sekali atau tidak? Jawabannya berguna lah karena ini desain langsung dari Asus sendiri ya kan dengan ya mereka ada pengujian, ada tesnya masing-masing dan gue yakin ini adalah salah satu the best design yang bisa mereka berikan untuk konsumennya untuk yang beli HP ini. Dan pertanyaannya, seberapa pentingkah sebuah pendingin untuk HP? Penting nggak nih? Karena gue yakin sebagian dari lo kayak ngincar HP nggak gampang panas. Oh man, pada dasarnya semua HP itu gampang panas. Tinggal balik lagi ke kriteria pemakainya. Setiap pabrikan mendesain sedemikian rupa khusus flagship itu tidak gampang panas, tapi pada kenyataannya di lapangan ya itu semua bisa saja terjadi mulai dari karakter kita make HP-nya, mulai dari suhu di ruangan sekitar, entah lalu main game di jemur-jemuran di bawah sinar matahari bisa meledak tuh HP. Entah lalu main game sambil teleponan ya kan. Sekarang kan era multitasking ya kan, anjay. Jadi ngecas, dengerin musik, main HP, video call sambil game, meledak deh itu. Nah, jadi menurut gue pendingin ini sekarang sangat sekali dibutuhkan. Menurut gue kalau lu salah satu user HP yang user handphone yang multitaskingnya tinggi banget ya kan tinggi bingit ya kan menurut gue lu perlu lah ya beli cooling fan atau pendingin seperti ini terserah deh mau kayak gimana pun jenisnya nanti gue jelasin jenis-jenis pendingin di akhir video biar lebih detail lagi biar lebih lengkap. Oh ya pertanyaannya apakah worth it atau penting atau tidak, kita coba flashback dulu. Kalau kita lihat Nintendo yang kecil aja, yang ukurannya munyil-munyil aja bisa dibilang lebih compact daripada tablet-tablet ya kan 10 inch. Mereka saja sudah pakai pendingin ya kan. Kalau kita lihat pendingin ini fungsinya buat apa sih? Jelas pendingin ini fungsinya untuk menormalkan suhu pada mainboard ya sebenarnya sih bukan mendinginkan sampai beku kayak es di kulkas enggak. Jadi yang namanya engine mesin itu ada suhu ideal operasinya. Jadi kayak misalnya dia optimal bekerja di suhu sekian dan sekian. Jadi pendingin yang ada di cooling elektronik itu biasanya mengoptimalkan suhu di sekitar area mainboardnya jadi suhunya itu tetap optimal dan mesin bekerja secara normal bukan mendinginkan sampai sedingin es dan lain-lain. Jadi wajar aja kalau anjir nih gue pegang kayaknya HP gue maksudnya laptop gue panas-panas aja nih. Padahal yang didinginkan tuh fokus di area mainboard aja biar suhunya itu normal. Jadi pendingin menurut gue ini penting men. Ini adalah salah satu barang yang wajib menurut gue. Apalagi HP zaman sekarang gila ya kan ya kan. Kalau lu cek Antutunya sekarang udah gila banget. Jadi menurut gue sebuah kipas-kipas ini penting sih, penting banget. Nah, satu lagi yang pengen gua garis bawahi bahwa
Tidak semua yang namanya universal ya kan, cooling universal itu cocok untuk semua HP ya kan. Mungkin sebagian dari lu, anjir HP gue panas, bla 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 bla, dan gue main game gak enak nih, terus kayak mau meledak nih, gue main game apalagi gue cuman main game burik doang kayak mau meledak gimana gimana gitu, dan gue pusing. Pilihan terakhir mau nggak mau ya karena buat upgrade HP jauh yang lebih tinggi speknya, kayak misalnya lu lagi nggak ada duit dan akhirnya lu beli cooling fan. Tapi ya kan, ada satu hal yang sebenarnya harus lo ketahui bahwa meskipun cooling fan itu universal untuk semua HP, tapi tidak semua HP itu memberikan experience yang baik dalam hal mendinginkan ketika lo apa ya, lu taruh tuh cooling fan di belakang HP lo. Contohnya aja si Sony Xperia XZ3 yang satu ini yang itge gitu ya kan. Nah, ini untuk bagian belakangnya cembung, layarnya cembung. Untuk bagian backdoor belakang yang cembung seperti ini, apa sih impactnya ke cooling fan? Jelas, si cooling fan sendiri bentuknya itu flat deck ya kan. Tuh lo bisa lihat totally flat, nggak ada cembung-cembungnya, ora ada cembung-cembungnya pisan, oi. Jadi menurut gue, ketika cembung ketemu dengan flat, ya tidak akan menyatu ya kan. Eh Ya bagaikan air dan api ya kan. Jadi menurut gue ya kayak gini lah. Tuh lo bisa lihat tuh desainnya. Jadi ketika flat ketemu dengan cembung-cembungan, hasilnya seperti ini. Gue coba zoom dikit-dikit, tipis-tipis, tuh lo bisa lihat tuh. Kontak areanya itu sangat sedikit sekali. Kemungkinan ya kepotong sekitar ya kontak area antara cooling fan dengan backdoornya itu kayak cuma 20 atau 30% dari 100% area cooling fan ya. Jadi menurut gue itu tidak worth it sekali cooling fan ini dipakai ke HP yang belakangnya cembung banget. Tapi sangat worth it sekali buat dipakai ke HP yang benar-benar flat bagian belakangnya. Kalau bagian sisi-sisinya cembung itu kayak menurut gue hampir overall semua HP sih kayak cembung gitu. Tapi bagian tengahnya itu aja kalau udah cembung-cembung gitu kayak menurut gue udah nggak banget. Nah, ini HP flat tuh lo bisa lihat tuh kontak area dengan si coolingnya dengan si handphonenya sendiri itu luas ya kan. Tuh lo bisa lihat. Nah, kalau ini klimaks dibuat ngedinginannya tuh maksimal gitu. Sesuai janji gue, di akhir video gue coba jelasin beberapa jenis cooling fan yang beredar di pasaran, ya kan? Nah, gue coba jelasin. Jadi, pendingin itu meskipun apa ya namanya pendingin ya kan, cooling, cooler, apalah ya, belum terserah lu manggil apa, tapi ada beberapa jenis cara kerja. Ini pertama nih HP lu, ya kan? Ini handphone lu. Sorry gambarnya jelek banget, men. Ya kan? Ya, yang penting gitulah ya. Ini tombol power misalnya, ini tombol volume, ya kan? Nah, dan lu pakai tuh, ya kan? Lu pakai dan HP lu tuh panas. Otomatis panas yang paling besar yang bisa lu rasain adalah di bagian belakang, di area belakang ini panasnya, ya kan? Nah, jenis pendingin itu ada beberapa jenis. Pertama, pendinginnya itu yang hanya mengalirkan udara dingin, hawa dingin ke dalam area backdoor lu. Jadi area backdoor lu itu yang panas ini dialirin hawa dingin, ya kan masuk. Nah, terus yang kedua itu nih HP lu panas, ya kan. Nah, HP lu panas. Nah, ini jenis yang kedua ini, cooler yang kedua ini dia menyedot hawa panas. Jadi backdoor lu ini udah ada hawa panasnya ya kan. Nih hawa panas nih. Nih gerudul-gerudul gue buat nih hawa panas. Nah, hawa panasnya ini dihisap. Set, jadi keluar. Ya kan? Nah, jadi keluar seperti ini. Nah, sistem kerja kedua cooling tadi itu dia menggunakan, kita sebut aja gampangnya, satu turbin. Satu turbin, satu kipas turbin. Jenis turbin itu berbagai macam, Cuk. Dia ada yang jenis blade seperti ini, ya kan? Mata blade itu bervariasi, banyak blade itu beda-beda. Jadi ya tergantung lah ya dari cooler sendiri. Jadi gue jelasin deh agak detail sedikit. Semakin banyak blade-nya ini, nah itu putaran kipasnya itu semakin rendah. Impact-nya apa kalau putaran kipasnya semakin rendah? Kebisingan yang ada di fan-nya ini jauh lebih senyap. Jadi kalau lu milih kipas pendingin, lu bisa lihat sendiri ini ada berapa banyak kipasnya. Semakin banyak dia semakin senyap. Ini karakternya tapi bisa saja beda di lapangan. Tapi pada umumnya seperti ini. Dan impact
besarnya lagi apa? Ya motor elektriknya jauh lebih kecil dan ya banyak lah keuntungannya. Semakin banyak fan-nya. Nah, semakin dikit fan-nya ini, baling-balingnya ini, bila-bilanya, prop-nya ini, itu semakin tingkat kebisingannya itu semakin tinggi. Dah, ini itu dua jenis metode pendinginan yang bisa lo jumpain banyak lah di cooler-cooler yang berada di pasaran. Nah, tapi ada lagi cooler yang pakai Peltier gitu. Jadi dia kayak benar-benar apa? Lo tahu dispenser kan ada air panas, sedang dan ada air dingin. Nah, untuk pendinginin sistem pendingin air yang ada di dispenser itu dipakai di pendingin di cooling fan itu. Namanya kayak Peltier gitu. Dia karakternya itu pendinginnya itu agak tebal-tebal gimana gitu ya kan. Nah, agak tebal dan dia itu menghembuskan udara ke segala arah. Begini itu. Nah, mungkin kalau lo nemu jenis pendingin begini, ya kan, dan wah ini kok udaranya kayak keluar semua, ya kan, kayak cuman dihisap doang, ya kan. Pada dasarnya yang menghembuskan udara ke segala arah itu, ya kan, netral, konstan ke segala arah, dia itu mendinginkan Peltier yang ada di dalam pendinginnya itu. Jadi kontak areanya ini dia kayak berlawanan, dia kayak ya gue gambarinnya kayak kotak gitulah ya. Jadi saat dia kena daya. Nah, si peltiernya ini yang di sisi kirinya dingin, yang di sisi kanannya panas. Nah, cenderung sisi panas itu selalu menang, tapi sisi panas ini bisa diakalin biar kalah sama sisi dingin. Caranya sisi panasnya ini dihembuskan keluar hawanya. Nah, makanya itu hawa peltier panasnya ini, hawa panasnya dihembuskan keluar. Impactnya yang peltier dinginnya ini, yang sisi dinginnya itu menang. Nah, makanya pendinginnya itu kalau lo pegang kayak dingin-dingin gimana gitu ya kan. Nah, itu ya itulah jenis-jenis pendingin yang bisa gua sharing ke lo dan ya mungkin sampai di sini aja video gue. Semoga video ini bermanfaat. Anjay, gue udah mikirin manfaat nggak tuh di video gue. Oke lah, thank you banget yang udah nonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, peace, 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 peace.